Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kita mau beribadah, tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kiranya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat pujian Bapa, Ku Datang Padamu. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, kita angkat pujian dari awal. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, mari kita ambil sikap berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh ada karena penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap kami agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari. Urapi hati, pikiran, dan pendengaran kami agar kami fokus mendengarkan cerita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan cerita Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan dan belajar cerita Tuhan yang bercerita tentang segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah bekerja bagi banyak orang, melakukan mujizat, penyembuhan, dan hal-hal yang baik sehingga Tuhan Yesus dikenal banyak orang. Tuhan Yesus sungguh luar biasa kan adik-adik? Nah, kali ini kakak akan menceritakan sesuatu hal yang baru kepada adik-adik semua. Sebelumnya kakak mengajak adik-adik semua untuk membuka Alkitabnya. Dan kita membuka di dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah adik-adik, kita telah membaca ayat kita pada kali ini. Cerita kita menceritakan tentang Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang makan bersama-sama muridnya. Nah, Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya itu merupakan hari terakhir di mana ia akan ditangkap adik-adik. Tapi ketika Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan murid-muridnya, ia bangun dan melepaskan jubahnya. Kenapa Tuhan Yesus bangun dan melepaskan jubahnya ketika sedang makan bersama-sama muridnya? Kalau kita baca di ayatnya yang kelima, ternyata Tuhan bangun dari tempat makannya dan melepaskan jubahnya karena Tuhan mau membasuh kaki para murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus mengambil air dan menuangkan airnya itu ke dalam basi. Adik-adik ada yang tahu basi itu apa? Basi merupakan sebuah tempat seperti ember yang menampung air. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam basi dan Tuhan Yesus mengikatkan pinggangnya sebuah kain lenan. Nah, kain lenan itu apa ya adik-adik? Kain lenan itu seperti kain untuk membersihkan kotoran. Seperti untuk mengelap kaki, membersihkan kotoran di meja, di lantai. Nah, kain itu diikatkan pada pinggang Tuhan Yesus. Kalau kita pikir-pikir, buat apa ya kain lenan itu diikatkan di pinggang Tuhan Yesus? Sesudah Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam basi dan mengikatkan kain lenan di pinggangnya, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya.
Tetapi ketika Tuhan Yesus sedang membasuh kaki para murid-muridnya, ada satu murid Tuhan Yesus yang menolak dibasuh. Siapakah dia? Ya, namanya Simon Petrus. Dia tidak mau dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, tidak ada satupun murid-muridnya yang tidak dibasuh oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah berkata seperti itu, maka Petrus menuruti Tuhan dan ia mau dibasuh kakinya. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus sampai mau membasuh kaki para murid-muridnya? Untuk kita tahu jawabannya, mari kita baca di ayat ke-14 dan 15. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus sampai membasuh kaki murid-muridnya untuk mengajarkan kepada kita semua suatu teladan, yaitu supaya kita mau melayani Tuhan, mau melayani sesama kita. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu merupakan bentuk suatu pelayanan, melayani. Tuhan saja mau melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mau juga ikut melayani seperti yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya? Nah, adik-adik, ada beberapa contoh-contoh bagaimana kita bisa melayani Tuhan. 1. Menolong dan membantu orang tua kita di rumah. Kemudian ketika kita di sekolah, mentaati, menghormati guru kita. Atau kepada teman-teman kita, adik-adik, ketika mereka sedang di dalam kesusahan, kita harus menolong mereka semua. Nah, itu semua kita lakukan untuk melayani Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dengan tulus, dengan ikhlas, itu akan menyenangkan hati Tuhan juga. Nah, adik-adik, jadi pesan Tuhan di dalam cerita kita kali ini adalah supaya kita meneladani Tuhan, yaitu kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Demikianlah cerita Tuhan pada kali ini. Nah, adik-adik, kali ini kakak ada tugas untuk kita semua. Kali ini tugasnya ayat hafalan. Untuk kelas Batita dan 1-2, ayat hafalannya ada di dalam Matius 20 ayat 28. Nah, ayat hafalannya hanya Tuhan Yesus datang untuk melayani. Dan untuk kelas 3-4 dan 5-6, ayat hafalannya sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, itu dia tugas kita kali ini, yaitu ayat hafalan. Nah, untuk ayat hafalannya bisa disampaikan pada saat feed call bersama kakak-kakak sekolah minggunya, atau bisa dikirimkan dengan video dan dikirimkan kepada kakak sekolah minggunya. Demikianlah cerita Tuhan dan tugas kita pada kali ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk
kembali memuji nama Tuhan, dan kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Kerja Buat Tuhan. Buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Mari adik-adik kita kembali dengan sikap berdoa. Tundukkan kepala dan tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kami telah memuji, memuliakan, serta mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami menjadi anak-anak yang tunduk dan taat serta setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati sekolah kami, orang tua kami, agar Engkau berkati segala pekerjaan dan usahanya, dan kami menjadi anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.